Zoom, Cisco Webex, dan Microsoft Kaizaila ini. Nah, ini adalah Microsoft baru. Hampir sama Quizalize. Quizalize adalah platform online untuk latihan kelas dan penilaiannya dapat diakses oleh komputer, tablet, dan ponsel. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di pagi hari ini sehingga kita bisa bertemu di moda daring ini. Walaupun cuma moda daring, kita melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak guru ya dari SD-SD yang ada di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah berkenan hadir pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Bapak dan Ibu ini di daerah semua dari daerah Kelapa Nunggal ya? Ada yang dari DKI Jakarta, Ibu, campuran. Oh, ada yang campuran dari ya. Ada dari Depok, Bu. Ada dari Depok, oh, Bu. Iya, baik. Baik. Pada kegiatan pagi hari ini kebetulan saya mendapatkan sesi pagi. Saya akan mempresentasikan PKM saya yang berjudul, sebentar saya screen ya Bapak Ibu, mohon maaf. Izinkan saya screen sebentar. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Bu Nidia. Baik, terima kasih. Baik, jadi pada sesi pertama kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang pelatihan penggunaan aplikasi bahasa berbasis mobile learning ya untuk menunjang pembelajaran bahasa SD pada era new normal yang sebenarnya didesain untuk di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun jika pada pagi hari ini juga ada guru-guru dari DKI Jakarta, mungkin ini bisa menambah pengetahuan dari Bapak dan Ibu guru. Sebenarnya judul ini terkait dengan penggunaan pembelajaran bahasa melalui teknologi, yaitu sebuah alat yang akan membantu siswa untuk belajar bahasa. Nah, kenapa judul ini saya angkat? Itu berlatar belakang dari beberapa penyebab, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan perilaku pembelajaran dari luring menjadi daring. Ini sudah kita laksanakan ya hampir selama 4 semester ya, 4 semester. Kemudian adanya penggunaan teknologi yang tak terhindarkan dalam pembelajaran dan dibutuhkannya sumber-sumber belajar yang sesuai untuk pembelajaran, baik pembelajaran secara luring maupun daring dengan tentunya menggunakan teknologi. Nah, dengan menggunakan teknologi ini tentunya guru dan peserta harus dapat menggunakan dan menseleksi sumber-sumber belajar online yang gratis. Kenapa saya bilang gratis? Karena jika berbayar, tentunya pembayaran itu biasanya kita menggunakan currency US dollar. Nah, itu yang kalau pakai aplikasi di online itu biasanya currency-nya US dollar. Oleh sebab itu saya menyarankan Bapak-bapak dan Ibu-ibu menggunakan atau menseleksi sumber-sumber belajar online yang gratis, yang mudah diakses. Dalam hal ini bisa diakses oleh beberapa gadget ya, gadget-gadget yang dipunyai anak. Kan tidak semua anak itu mempunyai laptop gitu kan. Nah, apa saja gadget yang dipunyai anak? Minimal anak bisa punya smartphone atau HP gitu kan ya. Ada juga mungkin anak yang mempunyai tablet gitu kan, tapi kan tidak semua anak punya, sehingga Bapak dan Ibu dapat menseleksi atau memilih sumber-sumber belajar online yang dapat diakses oleh gadget yang dipunyai anak. Dan satu lagi yang interface-nya mudah digunakan. Mudah digunakan ini artinya bahwa kalau untuk anak SD itu kadang-kadang interface-nya itu berbahasa Inggris. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh Bapak dan Ibu bagaimana memilih sumber-sumber belajar yang ramah
dapat digunakan dan dapat diakses oleh anak dengan mudah. Nah, sumber-sumber belajar ini dapat digunakan agar pembelajaran di kelas dapat lebih menarik dan menyenangkan. Sebenarnya yang akan saya presentasikan di pagi hari ini itu bukan hanya untuk pembelajaran bahasa, tetapi bisa dipergunakan untuk pembelajaran mata pelajaran lain di dalam kelas, khususnya untuk di SD itu adalah pembelajaran secara tematik. Nah, kalau kita lihat definisi dari mobile learning sendiri, di sini adalah sebenarnya tidak terlepas dari e-learning. E-learning itu kan electronic learning ya. Jadi suatu pembelajaran yang dilakukan dengan perangkat kompetensi mobile. Mobile learning ini dapat didefinisikan sebagai suatu fasilitas atau layanan yang dapat memberikan informasi elektronik secara umum kepada pembelajar dan konten yang edukasional yang dapat membantu pencapaian pengetahuan tanpa mempermasalahkan lokasi dan waktu. Nah, itu memang keunggulan dari mobile learning, yaitu bisa dapat dimanfaatkan anywhere, everywhere gitu sistemnya. Jadi sistem mobile learning ini memanfaatkan mobilitas dari perangkat handphone seperti handphone atau tablet, PDA ya, untuk memberikan suatu fungsi pembelajaran yang dapat dilakukan dimanapun kapanpun. Selanjutnya masih ini tentang mobile learning. Jadi kalau yang dimiliki anak-anak itu kan umumnya adalah perangkat telepon seluler atau telepon digital. Saya percaya kalau anak-anak sekarang itu semuanya sudah memegang yang disebut sebagai smartphone ya. Kalau zaman dulu kan telepon itu hanya bisa dipakai untuk menelpon. Kalau sekarang kan telepon itu bisa dipakai hampir untuk apa saja, gitu kan ya. Jadi namanya smartphone, gitu kan. Nah, namun secara umum kita dapat menganggapnya sebagai perangkat apapun yang berukuran cukup kecil, dapat bekerja sendiri, yang dapat kita bawa setiap waktu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dapat kita gunakan dalam berbagai bentuk pembelajaran. Nah, itu yang disebut dengan gadget atau smartphone ini. Perangkat kecil ini dapat dilihat sebagai alat untuk mengakses konten, baik disimpan secara lokal pada device maupun dapat dijangkau melalui interkoneksi. Perangkat ini juga dapat menjadi alat untuk berinteraksi dengan orang lain, baik melalui suara maupun saling bertukar pesan tertulis, gambar diam, dan gambar bergerak. Mobile learning dapat didefinisikan sebagai suatu fasilitas atau layanan yang memberikan informasi elektronik secara umum kepada pembelajar dan konten yang edukasional. Nah, itu Bu, yang tadi saya kemukakan. Nah, mungkin beberapa anak juga bisa mempunyai laptop dan tablet yang lebih dapat membuka akses untuk aplikasi-aplikasi yang lebih canggih begitu ya. Namun sekali lagi saya tekankan bahwa Bapak dan Ibu tentu tahu sendiri peserta didiknya. Jadi nanti kalau memilih aplikasi, lebih baik dilihat dulu apakah aplikasi itu suitable atau appropriate untuk gadget yang dipunyai oleh peserta didik. Nah, ini adalah beberapa platform dari pembelajaran daring yang Bapak dan Ibu sudah tahu tentunya ya. Kalau di DKI ya saya nggak tahu kalau di Kecamatan Kelapa Nunggal apa sudah mulai pembelajaran daring dengan menggunakan Google Meet, WhatsApp, Zoom, Cisco Webex, dan Microsoft Kaizaila ini. Nah, ini adalah Microsoft baru, hampir sama penggunaannya dengan Google Meet atau misalnya Google Classroom, hampir sama seperti itu. Nah, saya tidak tahu apakah di Kecamatan Kelapa Nunggal sudah mulai pembelajaran dengan menggunakan daring, dengan menggunakan platform-platform pembelajaran daring, Bapak dan Ibu? Atau masih pembelajaran luring untuk di Kecamatan Kelapa Nunggal? Kalau di DKI sudah mulai luring ya Pak? Gimana Pak Sano? Kalau di Kecamatan Kelapa Nunggal memakai apa Pak platform pembelajarannya kalau dia daring? Pakai WA itu. Oh, pakai WA. Baik, nggak apa-apa Pak, itu juga termasuk platform pembelajaran daring ya Pak. Nah, oke. Selain WA, Bapak pakai apa lagi? Pernah pakai yang lain? Seperti Google Classroom pernah pakai? Belum. Oh, belum. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, ini saya perkenalkan ya, mungkin untuk yang DKI mungkin nggak masalah ini ya, sudah sering dipakai. Ada Google Meet, kalau WhatsApp memang bisa dipakai di mana saja. Kemudian ada Zoom, ada Cisco Webex, dan Microsoft Kaizaila. Nah, itu yang buatan luar negeri ya Bapak Ibu. Ini adalah buatan yang luar negeri. Nah, sementara dalam negeri sendiri, itu sudah mengembangkan beberapa platform pembelajaran yang bisa Bapak Ibu akses. Seperti Rumah Belajar, Meja Kita, Genius Education, Kelas Pintar, dan Setara Daring. Ini adalah beberapa platform pembelajaran yang
mencakup dari pembelajaran SD sampai sekolah menengah yang bisa Bapak Ibu akses dan sudah berisi konten-konten pembelajaran untuk sekolah dasar. Ini enak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu akses ke sini nih, misalnya ke rumah belajar atau ke meja kita atau ke Zenius atau ke Setara Daring ataupun ke kelas pintar, itu sudah mengandung konten-konten yang Bapak Ibu pakai untuk pembelajaran di sekolah dasar. Di situ ada konten materi, ada konten tes gitu kan ya, ada konten kuis. Nah, tinggal Bapak Ibu pergunakan saja. Nah, namun kemudian mungkin timbul pertanyaan seperti begini. Bu Nidia, bagaimana kalau saya ingin menggunakan kuis atau tes yang ingin saya buat sendiri gitu, yang enggak pakai platform pembelajaran yang seperti ini gitu kan. Kalau guru kan kepengennya kan membuat kuis atau tes yang mereka ataupun konten yang mereka kembangkan sendiri gitu. Jadi tidak memakai konten atau bentuk tes yang sudah dibuat atau sudah baku seperti ini gitu kan ya. Nah, ini juga ada Pak, Ibu. Nah, ini di sini saya memperkenalkan beberapa aplikasi dari pembelajaran ya, pembelajaran bukan hanya permainan tapi di sini, tapi pembelajaran yang gratis di sini. Nah, kenapa saya pilihkan beberapa aplikasi yang gratis ini supaya Bapak dan Ibu nanti bisa pakai dan bisa diakses oleh murid-murid walaupun hanya dengan menggunakan HP yang Android begitu. Nah, beberapa aplikasi yang sudah saya pilihkan, yaitu mungkin yang ini kalau di DKI mungkin udah biasa memakai aplikasi ini, yaitu aplikasi K-Hot pertama. Nanti ini kalau kita punya waktu nanti kita simulasikan ini, nggak tahu nanti kita punya waktu apa enggak. Saya sudah menyiapkan contoh tutorial untuk menggunakan K-Hot dalam pembelajaran. Nah, jadi di sini K-Hot ya ini linknya yaitu https://khot.com. Ini gampang Pak, K-Hot ini bisa diakses baik oleh laptop, komputer, tablet maupun di HP. Namun kalau HP harus mendownload aplikasi K-Hot kalau dia di Android pakai di Play Store, kalau dia di Apple dia pakai Apple Store. Jadi anak-anak suruh mendownload dulu. Tapi kalau dia dipakai di HP bisa saja langsung dari situs yang ini, K-Hot ini. Nah, K-Hot itu aplikasi edukatif yang dengan mode kuis ya Pak ya. Jadi dapat digunakan untuk mengetahui kompetensi pembelajaran yang telah dicapai siswa dalam bentuk penilaian formatif. Nah, K-Hot ini aplikasi kuis pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini khusus untuk K-Hot ini bisa bisa dibuat oleh guru bahkan sampai untuk 4 jawaban dengan mencakup jawaban yang benar itu. Nah, peserta didik dapat mengakses K-Hot melalui web browser ataupun aplikasi K-Hot. Nah, di sini untuk dapat memanfaatkan K-Hot, guru dapat membuat kuis dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. Jadi, untuk proses pembuatan kuisnya, guru dapat menambahkan soal, alternatif jawaban, menentukan jawaban yang benar, dan pengaturan yang lain. Setiap kuis yang dibuat akan secara otomatis tersimpan dalam akun K-Hot. Nah, itu enaknya. Jadi, nanti kalau Bapak dan Ibu mau pakai lagi gitu kan ya untuk pembelajaran yang lain itu sudah ada banknya gitu ibaratnya begitu. Nah, K-Hot ini menggunakan teknologi unik PIN. Jadi sebelum kuisnya dimainkan, Bapak dan Ibu perlu membagikan PIN-nya dulu kepada peserta didik sebelum memulai kuis. Nah, enaknya K-Hot ini dapat dimainkan secara individual maupun secara kelompok. Nah, kemudian yang kedua adalah quizzes. Nah, quizzes ini gampang Bu, Bapak ya. Kalau Bapak dan Ibu mau membuat kuis atau tes formatif, pakai quizzes ini paling gampang. Nah, yang paling menyenangkan dari quizzes ini adalah dia merupakan web tool untuk membuat kuis yang sifatnya adalah interaktif. Jadi siswa itu bisa mendapatkan balikan gitu, respon gitu. Nah, ketika dia menentukan jawaban dan kemudian salah atau benar, siswa akan mendapatkan respon apakah jawabannya itu salah atau benar. Nah, guru dapat membuat kuis pada quizzes dengan membuat soal yang mempergunakan hingga 4 pilihan jawaban. Guru juga dapat menambahkan gambar pada latar belakang pertanyaannya. Ini dipakai untuk memudahkan siswa dalam
memahami atau menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah Quizlet. Nah, ini hampir sama dengan Quizizz ya Bapak Ibu ya. Nah, ini aplikasi berbasis kuis yang dapat digunakan untuk belajar mata pelajaran apa aja sebenarnya. Termasuk pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lebih dari 18 bahasa lainnya. Sebenarnya Quizlet ini pada awalnya ditujukan memang khusus didesain untuk pembelajaran bahasa. Jadi peserta didik dapat mempergunakan Quizlet untuk belajar kosakata. Nah, ini enaknya Quizlet dibandingkan dengan yang lain, itu adalah dia termasuk, dia punya fitur untuk mendemokan cara pengucapan, gitu kan ya. Dan dengan begitu peserta dapat menirukan ucapan yang benar dari kosakata yang sedang dipelajari. Jadi di situ peserta juga dapat mengetes diri dalam menggunakan kosakata tersebut sesuai dengan konteks. Selanjutnya ada Wordwall. Nah, ini aplikasi pembelajaran bahasa juga Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat katanya Wordwall. Wordwall itu kan, wall itu dinding, word itu kata-kata. Jadi Wordwall itu seperti aplikasi untuk pembelajaran melek huruf yang terdiri dari kumpulan kata-kata yang terorganisir. Biasanya dalam urutan abjad yang ditampilkan dalam huruf besar yang terlihat di dinding, papan buletin, atau permukaan tampilan lainnya. Aplikasi ini bisa dipakai untuk pembelajaran membaca di sekolah di kelas rendah, terutama untuk anak-anak yang baru bisa membaca ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa aplikasi ini juga bisa dipakai untuk pembelajaran di kelas tinggi. Misalnya saya pernah pakai Wordwall ini untuk pembelajaran kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, di sana. Nah, ini bisa dipakai untuk pembelajaran membaca dan menulis. Kemudian aplikasi selanjutnya yaitu Educandy. Nah, Educandy ini adalah aplikasi berbasis kuis yang juga interaktif yang dapat dipergunakan untuk pembelajaran bahasa termasuk kosakata. Jadi guru dapat memasukkan kosakata dan jawaban. Selanjutnya Educandy akan mengubah kontennya menjadi kegiatan interaktif yang menarik bagi peserta didik. Aplikasi ini membutuhkan kode unik yang dibagikan kepada peserta didik. Nah, peserta didik dapat secara mandiri bermain kuis dengan gadget mereka. Nah, Educandy ini enaknya juga sama seperti aplikasi yang tadi Bu ya, yang Quizlet itu dia punya respon, ada respon balikan. Jadi ketika anak salah dalam jawabannya, dia akan memberikan respon. Nah, Educandy. Kemudian keenam itu ada Odlu. Odlu adalah aplikasi permainan pembelajaran secara digital. Jadi guru dan peserta dapat mengakses Odlu pada webnya langsung atau pada Play Store untuk Android dan Apple Store untuk iOS. Odlu menyediakan bank soal dengan lebih dari 2 juta pertanyaan, di mana guru dapat menduplikasi atau memodifikasi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, Odlu ini kelebihannya adalah walaupun dia sudah punya bank soal, namun guru dapat menduplikasi atau memodifikasi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah Quizizz. Quizizz adalah platform online untuk latihan kelas dan penilaian yang dapat diakses oleh komputer, tablet, dan ponsel. Ini adalah salah satu platform pembelajaran digital untuk secara online yang dapat diakses oleh hampir semua gadget, gitu ya, yang dipunyai oleh anak. Jadi guru dapat membuat kuis untuk menguji pengetahuan peserta didik di kelas dan kemudian melihat hasilnya di dashboard guru melalui laporan data. Nah, enaknya Quizizz ini dapat diintegrasikan ke dalam ZIS. Nah, ZIS ini adalah induknya dari Quizizz, yaitu sebuah sistem manajemen informasi pembelajaran populer yang banyak dipergunakan di sekolah. Nah, kemudian yang terakhir adalah Factile. Nah, Factile adalah platform pembelajaran gratis yang memungkinkan guru untuk membuat kuis yang menarik bagi ruang kelas. Guru dapat menilai pembelajaran siswa tentang topik-topik terbaru dengan menggunakan template game board yang telah tersedia yang gampang digunakan baik oleh guru maupun oleh peserta didik. Guru dapat membagikan game pembelajaran dari database yang telah dibuat. Oke, Bapak dan Ibu, sebenarnya saya sudah menyiapkan simulasi dari pembelajaran KEHOT ini. Namun kelihatannya kita sudah masuk di 8.42 ini. Yang seharusnya tadi kita mulai dari jam 8, ini sekarang udah jam 8.42. Nah, oleh sebab itu barangkali nanti akan saya bagikan saja share dari presentasi saya sehingga Bapak dan Ibu sudah dapat mengakses aplikasi-aplikasi pembelajaran sebagaimana yang saya
sertakan tadi gitu kan ya. Nanti bisa diakses aja, dilihat aja gitu kan ya. Tadi sudah saya sertakan linknya. Nanti Bapak dan Ibu tinggal mengklik link tersebut dan kemudian mengikuti langkah-langkah yang ada di petunjuk atau langkah-langkah yang ada di dalam aplikasi tersebut. Semua aplikasi yang saya tadi sampaikan itu adalah aplikasi yang gratis Bapak Ibu. Gratis, mudah dibuat dan mudah diakses oleh guru maupun peserta didik. Nah, Ibu dan Bapak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut di dalam pembelajaran di kelas. Baik, Bapak dan Ibu, sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Apakah Bapak dan Ibu pernah menggunakan berbagai aplikasi yang sudah saya kemukakan tadi? Selain WhatsApp tentunya. Pernah Ibu, Quizzes. Nah, Quizzes. Ternyata sudah ada yang pernah ya. Nah, gimana Bu? Pengalaman Ibu menggunakan Quizzes. Anak-anak senang tidak? Seru Ibu, apalagi kan kadang kita adakan live. Coba Bu, besok pakai Keyhot Bu. Pakai Keyhot Bu. Keyhot itu lebih menyenangkan lagi. Sebenarnya saya sudah Pak punya simulasinya. Ini nanti saya bagi aja di PPT-nya saya bagi ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa bisa belajar sendiri bagaimana Keyhot itu gitu. Enak Bu pakai Keyhot itu. Anak saya pakai untuk itu pembelajaran waktu itu ya. Woodwall itu Keyhot juga saya pakai. Anak-anak sangat antusias. Karena gampang sekali digunakan Bu gitu loh. Bahkan beberapa aplikasi tidak usah mendownload gitu. Bapak dan Ibu yang di Kelapa Nunggal ada lagi yang pernah pakai aplikasi-aplikasi yang pernah saya sebutkan tadi, ataukah hal tersebut baru aplikasi baru bagi Bapak dan Ibu? Baik, jika tidak ada lagi yang pernah pakai, mungkin kalau Bu tadi Bu siapa ya yang pernah memakai aplikasi Quizzes ya? Saya Ibu. Oke, Ibu di daerah mana Bu? Saya di Kelapa Nunggal juga Ibu. Oh, Kelapa Nunggal, baik. Bu, di Kelapa Nunggal itu sudah melaksanakan pembelajaran secara daring atau bagaimana Bu? Iya betul, secara daring. Oh, secara daring. Nah, gadget apa Bu yang dipunyai oleh anak kalau di rata-rata di kelas Ibu? Maaf Ibu, sebelumnya saya menggunakan aplikasi Quizzes itu sebelum saya dipindahkan tugas di Kelapa Nunggal. Oh gitu. Sebelumnya Ibu di mana Bu? Di Cilengsi. Oh di Cilengsi, baik. Kalau di Kelapa Nunggal tidak mungkin Bu dilaksanakan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu? Bisa Ibu, cuman mungkin kadang kayaknya ada beberapa sebenarnya bisa gitu, apalagi kan tidak perlu mendownload, hanya betul. Meng-share link terus nanti langsung otomatis masuk ke Quizzes ya pada saat itu. Betul. Cuman kadang-kala kendalanya tuh jaringan Ibu, jaringan. Oh jaringan. Kurang bagus jaringannya di Kelapa Nunggal Bu? Ya kadang bagus, kadang-kala tidak. Oh iya, betul Bu. Nah, dalam memilih aplikasi sebaiknya kita juga pilih aplikasi yang nggak usah di-download gitu loh. Karena anak-anak itu agak kan kalau tidak semua orang mempunyai smartphone yang kapasitas memorinya cukup besar begitu ya. Jadi kalau tidak usah di-download langsung bisa dari webnya itu lebih bagus lagi Bu, gitu loh. Saya yakin dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini anak-anak itu sangat senang gitu. Karena setelah saya praktekkan pun bahkan untuk mahasiswa pun mereka itu sangat senang gitu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini gitu loh. Jadi kalau selama ini kan pembelajaran apalagi daring ya Bu ya, daring itu kan agak bosen ya. Kalau cuma pakai WA aja kan gitu kan, pakai WA, pakai Google Classroom, nggak ada apa-apanya kan, itu cuma bosen aja gitu kan ya. Nah coba pakai yang ini, ramai sekali pasti nanti akan sangat membantu siswa terutama untuk mencapai pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Baik, ada lagi kan? Tidak ada? Oke. Baik, kalau begitu saya akhiri presentasi saya, waktunya sudah lewat ini. Kita akan masuk kepada presentasi yang kedua ya oleh Bu Herlina, begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, nanti akan saya bagikan saja share dari linknya supaya Bapak dan Ibu bisa mempelajari sendiri. Di situ juga sudah saya attach ya Bu ya, cara menggunakan aplikasi Keyhot gitu kan dan beberapa aplikasi yang lain. Sebab jika saya tayangkan ini akan banyak memakan waktu gitu loh. Waktunya 1 jam nggak selesai gitu kan ya. Sementara kita sendiri tadi juga sudah telat dalam memulai PKM ini.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah menghadiri presentasi dari saya. Saya alihkan kembali kepada Ibu Ayu ya sebagai moderator dari PKM ini. Kita selanjutnya akan masuk kepada topik yang kedua yang nanti akan disampaikan oleh Bu Herlina. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, ya, selamat mengajar. Sampai berjumpa kembali di kegiatan yang selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nidia. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nidia. Baik, terima kasih Bu. Dapat ilmu ya. Terima kasih Bu Nidia. Baik, terima kasih Bu. Saya coba live, nanti saya minta Bu Ayu untuk ke pembelajaran kedua ya Bu. Terima kasih.